Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Manaik Magidi Simbolon dengan NIM channel N021027 dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama, pengertian. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan merangkan bahwa pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada pajak lain. Sifat pembayarannya ditinjau dari administrasi pemungutan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau tahun yang disebut sebagai tahun takwim atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Saat terhutangnya pajak adalah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Desember. Kemudian dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya, sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Kemudian jatuh tempo pembayaran. Ini ada perbandingannya antara wajib pajak orang pribadi. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Kemudian untuk wajib pajak badan, hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya. Dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung pajarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Kemudian masuk ke contoh perhitungan. Di sini soalnya wajib pajak badan yang selama 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000.000 rupiah dengan peredaran bruto 52 miliar rupiah, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta rupiah. Maka hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Kemudian perhitungannya, jawab 25% dikali 1.500.000.000 rupiah sama dengan 375 juta rupiah. Kemudian pelunasan pajak dalam tahun berjalan 375 juta rupiah. Kemudian dikurangi 120 juta rupiah. Maka pajak yang harus dibayar adalah 255 juta rupiah. Kemudian jenis-jenis pembayarannya ada PPh pasal 21, pemotongan PP atas gaji, upah, honorarium dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Kemudian ada poin-poinnya bisa dibaca. PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Kemudian PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, bunga simpanan dan lain-lain yang diterimanya. Ini tarifnya 20% dikali penghasilan bruto. Kemudian pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan atau dijalankan atau dilakukan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan para penonton. Sekian dan terima kasih.